Gedung milik Paninbank yang berlokasi di Jalan Boulevard Bintaro, Sektor 7, Pondok Aren, Tangerang Selatan, ternyata kali ini mulai runtuh pada sisi kiri belakang. Ya, bagian itu runtuh pada Kamis dini hari saat pekerja menambah beban pasir. Hembusan angin yang kencang serta beban pasir yang sudah mencapai 320 ton membuat gedung milik Paninbank itu mulai runtuh. Beban pasir itu baru beberapa jam ditambah 40 ton. Penambahan karung-karung pasir pada Kamis siang dihentikan lantaran arus lalu lintas di jalan dekatnya sedang ramai. Kontraktor berencana menambah beban sebanyak 50 ton. Ya memang harapan kita memang dari awal sesuai dengan metode yang memang sudah dikoordinasikan itu kita harapkan dia rutunya itu secara progresif ya. Jadi ternyata memang rutunya juga tidak kemana-mana, cukup aman buat lingkungan juga dan debunya juga tidak terlalu signifikan ya. Debu pasti ada, cuman tidak terlalu kelihatan gitu. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini dari gedung Bank Panin yang akan dirobohkan, sudah bergabung bersama kita Albi Pratama, koresponden CNN Indonesia. Ya, langsung saja kita sapa. Selamat pagi Albi, Anda sudah berhari-hari seperti memantau ini ya proses perobohan gedung ini. Pihak kontraktor sendiri menyatakan optimis. Bagaimana dengan hari ini Albi? Ya, selamat pagi Rian dan juga Anissa. Terkait dengan proses peruntuhan gedung Panin yang berada di kawasan Sektor 7 Bintaro, Kota Tangerang Selatan. Ini malam tadi atau tepatnya dini hari tadi juga masih dilakukan pengerjaan. Dan jika dibandingkan dengan hari kemarin, jika bisa saya tunjukkan Anissa dan juga Rian, bagian samping gedung yang saat beberapa waktu lalu diberikan beban hingga 300 ton jumlahnya, pada bagian sisi kanan ini sudah hancur ataupun sudah runtuh. Dan saat ini masih menyisakan bagian sisi kiri yang masih harus diberikan beban lagi dengan jumlah yang hampir sama, sekitar 300 ton. Dan rencananya ini akan dilakukan pada hari Jumat ini. Dan saat ini kita juga masih menunggu kepastian dari pihak PT Wahana Infonusa selaku kontraktor yang menjadi eksekutor dari peruntuhan gedung ini. Dan kemarin saat peruntuhan terjadi memang ini serpihan-serpihan ataupun material-material dari gedung berjatuhan ke bawah, tidak ada laporan korban jiwa ataupun luka dari pihak pekerja yang ada di sana. Hanya saja dari informasi yang saya dapatkan, sejumlah pekerja ataupun kontraktor yang melakukan proses peruntuhan ini sempat berlarian menghindari material-material yang memang ini terdiri dari betonan yang sangat berat dan juga sangat kuat sehingga bisa membahayakan. Tetapi pihak dari PT Wahana Infonusa menjamin terkait dengan keselamatan dan juga pekerjaan daripada seluruh pekerja kontraktor yang akan melakukan proses peruntuhan selanjutnya. Begitu Rian dan juga Anissa. Ya Albi, nampaknya memang proses perubuhan gedung ini lebih lambat begitu daripada yang direncanakan awalnya. Nah ini bagaimana? Apakah Anda sudah mendapatkan informasi dari kontraktor bila tidak selesai juga? Ini apa langkah selanjutnya? Mengingat gedung tersebut berada di tengah-tengah kegiatan masyarakat begitu. Ya, Anissa, terkait dengan peruntuhan proses ini memang terkesan sangat lama sendiri dan beberapa mempertanyakan apakah sebelumnya pihak kontraktor memiliki salah perhitungan. Karena memang ketika pertama kali ditanyakan metode apa yang akan digunakan dan berapa beban yang akan nantinya diberikan kepada bagian atap, mereka menyatakan sekitar 150 ton itu sudah bisa hancur. Tapi ternyata saat ini beban yang diberikan adalah sekitar 300 ton. Saat ditanyakan apakah mereka ini memiliki salah perhitungan, mereka menjawab mereka tidak memiliki data yang begitu lengkap terkait dengan pembangunan dari gedung Panin ini sendiri. Dan mereka menyatakan gedung ini sebenarnya didesain sangat kuat sekali dan juga tahan gempa, terbukti dari tahun 1995 sampai dengan 2016 ini ibu kota Jakarta ataupun kawasan Tangerang beberapa kali diguncang oleh gempa. Walaupun intensitasnya tidak terlalu besar, tetapi ini menunjukkan bahwa kokohnya bangunan Panin ini, sehingga pihak dari Wahana Infonusa sendiri memiliki beberapa rencana ataupun beberapa kali perubahan rencana terkait pemberian beban. Dan sampai saat ini metode yang masih akan terus digunakan adalah dengan memberikan beban seberat kurang lebih 300 sampai dengan 400 ton untuk bagian yang saat ini masih tersisa, dan tidak ada metode lain yang digunakan. Karena memang jika menggunakan metode peledakan dengan menggunakan dinamit atau TNT sendiri, belum ada kontraktor yang tersertifikasi di Indonesia sendiri, dan cara ini dianggap paling aman walaupun harus memakan waktu yang cukup lama. Ini diperkirakan masih harus menunggu sampai akhir pekan minggu ini. Ditargetkan hari Minggu bagian pilar sebelah kiri yang saat ini masih tertutupi oleh kain pelindung berwarna hijau ini akan bisa diruntuhkan kembali, dan selanjutnya bagian inti ataupun kor gedung yang masih berdiri tegap juga akan dilakukan peruntuhan sampai dengan batas waktu 90 hari terhitung sejak awal Oktober 2016 kemarin. Begitu Anissa dan juga Rian.
Baik, Albi Pratama, terima kasih sudah melaporkan untuk CNN Indonesia Today. Kita akan terus memantau seperti apa proses perubahan gedung ini. Kalau ditambah lagi waktu sampai hari Minggu, mungkin juga akan menarik lagi perhatian masyarakat untuk menyaksikan ya dari jauh proses perubahan gedung ini, Anissa. Betul, jangan sampai menarik perhatian yang tidak diinginkan ini sebenarnya karena membahayakan masyarakat sekitar juga. Apalagi kalau sudah ada bangunan yang atau puing-puing yang sudah mulai runtuh. Benar.